Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Saratoga kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari Saratoga ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha investasi. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari hasil investasinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Saratoga. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Edwin sebesar 33,1%, PT Unitra sebesar 32,72%, Sandiaga Uno sebesar 21,51%, masyarakat sebesar 11,96%, dan sisanya Treasury sebesar 0,71%. Dan teman-teman, ini adalah PT-PT yang diinvestasikan oleh Saratoga. Jadi ada Adero, ada TBIG ya teman-teman, yang mungkin yang udah TBK, habis itu ada Merdeka Copper Gold ini juga. Jadi ada beberapa memang yang sudah TBK juga, dan memang ada yang masih private company. Terus untuk terkait dari segi pendapatannya, kita bisa lihat dari 2014 sampai 2020 ini cukup naik turun ya, karena ini perusahaan investasi. Dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan investasinya sebesar 35,5%. Terus dari segi net profitnya juga fluktuatif, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 18,9%. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 31,1%. Terus dari segi hutangnya konsisten mengalami penurunan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 7,1%. Terus dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 37,6%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya yang bernama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2020 ini net profit marginnya sebesar 104,76%. Yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Terus dari segi EPS-nya menjadi 3.259 dan membuat PBV per-nya menjadi 1,65 kali. Dan kalau teman-teman lihat secara histori, memang rata-rata untuk pernya juga di 1,6 juga ya teman-teman. Terus dari segi book value-nya di 11.621. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 5.375, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,46 kali. Dan kalau kita bandingkan dengan secara histori pun, untuk PBV dari Saratoga ini hanya pernah di 2014 mencapai PBV di atas 1, sisanya masih di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,12 kali, dan kalau secara histori pun memang secara DER-nya masih di bawah 1. Terus dari segi ROE di 28,05%, dan kalau kita bandingkan dengan histori juga rata-rata memang di atas 20% ya untuk dari segi ROE-nya. Terus untuk ROA-nya di 25,14%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 5375. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sekitar Rp7.000. Jadi masih memiliki margin of safety 30%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa saya berikan status oke, karena saya melihat perusahaan ini mampu ya bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke juga karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan, dan memang sangat wajar mengalami kenaikan yang dimana di masa pandemi terus sampai akhir tahunnya mengalami kenaikan dari harga saham yang cukup signifikan juga. Terus dari segi aset mengalami kenaikan, saya berikan status oke. Untuk liability, untuk DER-nya masih di bawah 1, jadi saya berikan status oke. Untuk book value saya berikan status oke karena harga juga sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor, sebenarnya sektor ini tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE, saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety, saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen, saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Saratoga ini masih cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Saratoga ini? Tidak ya teman-teman. Kenapa? Walaupun secara fundamental sama valuasinya masih cukup murah,
tetapi saya sudah memiliki lumayan banyak saham yang saya pegang, jadi saya udah cukup untuk memegang saham-saham yang saya miliki. Jadi itu alasannya saya tidak membeli saham Saratoga ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.